Hai guys, welcoming back. Tadi tiba-tiba live lagi kayak gitu. Jadi semoga kali ini berhasil. Amin, 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 amin. Hai. Sorry ya kak, tadi live sendiri kayak gitu. Saya tunggu Mas Dery sama Mas Agungnya. Ya ampun, Nana Arinanda. Thank you so much. Dia Eka. Maafin ya guys, tadi tuh Instagram saya error. Jadi hope this trial is berhasil. Campur-campur bahasa Inggris. Semoga ini nanti berhasil ya Allah. Amin, 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 amin. Kita tunggu kakaknya ya. Saya agak ketar-ketir deh. Semoga berjalan lancar sampai nanti kita Q&A. Ini Eva Asti. Hai Eva Asti. Saya sapa menyapa dulu deh sama kalian. Bagusan pakai filter atau tanpa filter ya guys? Coba pakai filter atau kayak apa? Wih, sambil nunggu kakak-kakaknya. Saya coba mainan filter. Waduh, ngeri. Ngeri. Aduh, maafin gak jelas. Oke deh, kita kayak gini aja. Tanpa filter. Coba deh saya tanya Dea, kayak gini UASnya udah selesai belum deh? Nan. Kita waiting for kakak-kakak. Semoga habis live ini banyak yang tertarik sama Trunojoyo ya. Buat teman-teman yang ada di Trunojoyo, semoga banyak teman-teman baru. Jadi, coba saya undang diri. Hai Mansis, anak aku. Oh, udah bisa. Hai Der. Sama Hai ini yang Ibu. merah-merah. Siap. Kita pernah ketemu tahun lalu gak sih? Tahun lalu, Iya betul tahun pas lalu. ada PMGTS dari Trunojoyo. Bener banget tuh. Iya. Waktu itu saya masih baru banget di SMA Kandat, flashback dikit Nah, ya. iya. Saya kan Baru kenal baru ya. baru kenal, baru 1 tahun di namanya di SMA Kandat. Terus baru tahu juga ternyata nih, jujur aja ya, saya tuh baru tahu Trunojoyo itu saat saya tuh di Kandat. Iya. Ini coba Mas Agungnya saya Iya, invite Mas juga Agus. deh. Oh ini udah mau di accept. Kamu itu angkatan tahun berapa? Hai Mas Agung. 2019. Oke. Hai Mas Agung. Ini manggilnya Agung, Mas Agung apa Adrian? Mas Adrian. Mas Agung boleh Oh, Mas Mas Agung. Agung. Oke, oke, Halo, oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikum- Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Saya sambut dulu ya teman-teman. Makasih banget udah mau join di live saya. Sebagai usaha buat memperkenalkan kampus-kampus nih buat adik-adik mungkin mereka belum tahu nih kampus ini tuh kayak gimana sih Bu, kampus itu kayak gimana sih Bu. Dan faktanya ya buat teman-teman jangan merasa tersinggung atau apa. Adik-adik kalian tuh masih takut buat ke Trunojoyo dan lain sebagainya. Jadi saat saya bilang, coba deh di Trunojoyo, aduh Bu jangan. Aduh takut banget deh nanti di sana tuh. Saya bingung, takutnya di bagian apanya nih? Kayak gitu. Jadi ini gunanya saya mengundang teman-teman malam ini adalah biar sekalian deh kalian promosiin tuh Trunojoyo. Saya kasih tempat buat Siap. teman-teman di SMA Kandat biar mempromosikan ini nih Trunojoyo itu kayak gini nggak semengerikan, se-creepy yang kalian pikirkan kayak gitu. Oke deh, Betul, betul, kita betul. langsung aja. Kita langsung aja. Buat Mas Agung yang belum pernah ketemu saya mungkin tahun lalu Derry itu ke Iya, BK Ibu. sama siapa, Der? Sama ini Bu, Adi angkatan 2020. Oh, sama Adi. Iya, Kalau Mas Agung ini juga Semaneka kah dulu? Iya, sama Bu. betul Dari Semaneka juga. Semaneka. Oke, Satu angkatan dari sama Mas Dery. Semaneka. Oke, Ketua good, OSIS, good, Bu. good. Oh, ketua OSIS. Ya Ketua Allah, OSIS. ketua OSIS. Iya. Ya ketua OSIS. Good, good. Aduh, ini percontohan banget nih sama ada anak organisasi. Pasti kuliah rapat Mantap. kura-kura ya kalian. Di sana kura-kura ya. Mas Agung, Mas Agung ya. Kura-kura. Kalau Derry apa? Dari kupu-kupu yang lucu kamu. Iya, yang lucu kalau saya. Oke deh teman-teman. Karena ini lumayan banyak, udah 9 yang nonton. Nanti mungkin nambah lagi. Sekarang boleh deh perkenalan buat teman-teman. Siapa dulu yang mau kenalan? Mas Derry dulu atau Mas Agung dulu dipersilahkan kenalan. Ya, mungkin bisa Mas Dery dulu, monggo. Oke, siap. Ya, baik. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Bayudiri Firmansyah. Saya alumni SMA Negeri 1 Kandat yang sekarang sedang kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya di Bangkalan. Sekarang saya semester 5, baru saja selesai UAS. Tempat tinggal saya ada di Kediri, bagian selatan. Keras. Seperti itu. Silahkan Mas Agung. Oke, monggo Mas Agung. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sangat bahagia pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Agung Andrian, di mana saya menempuh prodi S1 Akuntansi. Saat ini saya menempuh semester 5 mau ke 6. Dan saya juga satu angkatan sama Mas Dery, alumni dari Semaneka juga, lulusan tahun 2019. Oke, udah cukup perkenalannya. Ada yang ditambahkan kah dari mas-mas ini? Status atau apa? Mungkin adik-adiknya ada yang tertarik. Oke deh. Kalau itu nanti mungkin kenalan di luar ya kan, udah tahu IG-nya. Oke, kita langsung aja ya Kak. Kita langsung aja. Bu Dia pengen tahu nih. Buat Mas Agung dulu. Mas Agung tahu Trunojoyo itu dari mana? Baik, saya dulu tahu Trunojoyo itu dari kakak tingkat saya, di mana itu saya sebelumnya itu kayak pasti kayak mikir kalau di Madura itu kayak gimana ya tempatnya. Terus coba saya tahu cari-cari informasi ke Kating. Nah itu alhamdulillah kan banyak dapat info dari sana. Nah itu saya jadikan buat referensi untuk pemilihan waktu SBM sama SNMPTN gitu. Oh oke. Dulu Mas Agung ada pilihan lain nggak sebelum ke Trunojoyo tuh kayak ada feeling di kampus lain nggak dulu tuh? Nah, sebelumnya waktu S6PTN dulu itu saya nggak milih UTM sama sekali, di mana waktu SNMPTN itu saya milihnya di Unisa semua. Nah, mungkin emang belum rezeki, akhirnya belum keterima. Nah, setelah itu saya ingin coba lagi waktu ujian SBM. Nah, itu saya coba untuk menurunkan keinginan saya. Jadi saya itu waktu SBMPTN
yang pertama itu milih yang Universitas Negeri Malang, yang kedua saya itu milih yang UTM. Nah, untuk yang di Universitas Malang itu saya milih jurusan administrasi perkantoran. Terus untuk yang di UTM itu saya milih jurusan akuntansi. Gitu. Oh, oke. Jadi yang di SBM itu keterima di pilihan 2 ya, Mas ya? Iya, Ah, betul oke. Ibu. Yang SPM. Apakah Mas Agung sekarang udah merasa berjodoh di UTM? Alhamdulillah, disyukuri aja Ibu. Disyukuri Mungkin ya. emang rezekinya di sini ya. Kadang kan kalau anak-anak yang milih keterima nih di pilihan 2, mereka tuh masih terngiang-ngiang tuh sama, aduh kalau pilihan 1 tuh kayaknya harusnya tuh aku masuk nih, dan lain sebagainya. Kayak gitu ada nggak? Ada Ibu, namanya pasti keinginan yang nggak keterima itu pasti kayak di hati, waduh emang ya mungkin itu belum rezeki saya, mungkin rezeki saya yang di pilihan kedua. Jadi ya apapun hasilnya ya kalau bisa disyukuri aja gitu. Oke, good sekali. Sekarang beralih ke Mas Dery nih. Dulu Mas Dery taunya UTM tuh dari siapa? Diskusi sama temen kah? Atau kayak Mas Agung dari kakak kelas kayak gitu gimana Mas Dery? Ya, mungkin kalau dari saya sedikit jauh. Sebelumnya memang dulu kan kebetulan kakak kandung saya kan juga alumni Semaneka. Nah, itu punya teman dan itu di Trunojoyo. Jadi saya ketika kelas 8 itu sudah tahu Trunojoyo itu seperti apa. Bahkan sama kakak saya juga diberi gambaran kayak di sana gimana gini, kayak gini. Jadi kayak sudah punya kayak tujuan. Kira-kira kalau nggak keterima di sini nanti kayak bisa ke Trunojoyo seperti itu Bu. Jadi ketika saya gagal di SNMPTN, saya langsung lemparkan pilihan saya ke sana, ke Trunojoyo. Jadi kalau tahu dari siapa ya dari kakak tingkat angkatan berapa lupa, sudah lupa malah angkatnya berapa. Dari Kateng juga seperti itu. Oke, gitu. Pertanyaan lagi nih buat keduanya ya. Dulu nih kan sebelum tahu Trunojoyo, mungkin kalau Mas Dery kan udah tahu dari awal ya dari kayak temennya kakaknya dan lain sebagainya. Saya pengen tahu first impression kalian saat mendengar Trunojoyo atau tahu Trunojoyo pertama kali itu kayak apa? Yang ada di pikiran kalian? Dery dulu deh, Mas Dery dulu. Kalau saya sepi. Cuman itu yang ada di pikiran langsung sepi, terus kayak gimana ya? Gelap gitu. Yang ada di pikiran. Belum ada. Soalnya memang belum ada gambaran sekali di sana kayak apa itu belum tahu, Bu. Jadi ya ternyata ya emang ya wis biasa mengalir seperti itu, Bu. Oh gitu. Seperti Lalu itu nih ya. Mas Dery, apa yang membuat Mas Dery dulu tuh kayak ya udah akhirnya klik deh kasih pilihan ke Trunojoyo itu apa? Ada di satu titik apa tuh dulu Mas Dery? Oh iya. Eh, sedikit informasi kalau saya pilihan di Trunojoyo itu nggak pilihan kedua tapi satu dan dua saya lemparkan ke sana semua. Oh gitu. Iya. Good. Jadi kayak udah aku serahkan Iya, hidupku pada Trunojoyo memang kayak gitu ya iya. kan. Betul seperti itu, Ibu. Karena memang satu ya nggak dipungkiri kita cari yang negeri dan harus tahu gimana kayak seberapa kemampuan kita dan saya tahu kayak kemampuan saya seperti ini jadi ya harus ya wes ke sana akhirnya oke mantep lah seperti itu. Oh, oke. Thank you Mas Dery. Sekarang kita beralih ke Mas Agung. First impression dulu waktu mendengar Universitas Trunojoyo di Madura. Nah, kita orang Kediri, orang Kalau agak ke barat, ke timur, kita orangnya mungkin agak halus-halus ya. Mungkin apa first impression kamu waktu dengar itu? Kalau saya pribadi sih waktu pertama kali kenal dengan UTM itu pikiran saya mungkin peluangnya besar gitu. Soalnya itu waktu saya tanya-tanya sama lihat di daftar yang keterima SNMPTN sama SBMPTN untuk angkatan di atas saya itu banyak yang keterima di sana. Jadi saya mikir pertama kali kenal UTM itu pikirannya, oh mungkin di sini peluangnya besar gitu. Oh gitu. Jadi
Iya. nggak ada first impression kayak Mas Dery yang sepi, gelap, kayak Iya. gitu tadi nggak ada ya? Kalau masalah itu mungkin mengenai bahasa, soalnya kan saya orang Jawa, terus bahasa Madura itu kan kayak beda banget gitu loh. Jadi kayak nggak tahu nanti seumpama kuliah di sana nanti ngomongnya pakai bahasa apa. Ya, ternyata waktu udah kuliah itu ngomongnya kalau anak-anak Madura itu juga pakai bahasa Indonesia. Jadi komunikasinya juga enak, nggak eh, ngerti gitu. Oh Ya, gitu. Karena kan Madura kan masih Indonesia ya Mas, bukan Australia iya. gitu. Meskipun beda pulau sama kita kan ya. Betul, Gak betul, mungkin betul, mereka betul. nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi nih, jadi saya pengen ketawa kalau ngomongin ini tuh. Jadi ternyata ternyata balik lagi ke Derry. Jadi dulu ekspektasi kamu tentang Trunojoyo nggak terbukti ya, Der. Ternyata di sana juga terang kan, ada lampu, ada Betul, lampu serta. sama ada motor dan lain sebagainya gitu kan ya. Betul, 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 betul. Di sana ya wis biasa seperti kita menjalani hidup di Kediri dah, sama aja seperti itu. Oke, sama Eh, aja. Oke, iya. Uh, for your information, teman-teman, hari ini kita khusus ngomongin tentang kehidupan kuliah di sana ya, biar teman-teman yang di Semaneka pada tahu tuh Trunojoyo kayak apa. Oke, kita lanjut. Saya mau tanya ke Mas Agung. Mas Agung, saya nanya dong, kira-kira nih biaya hidup di Kediri sama di sana tuh sama nggak menurut menurut standarnya Mas Agung? Sama nggak? Nah, kalau menurut saya pribadi itu jujur lebih murah di Madura daripada di Kediri. Iyakah seperti itu? Begitu Ibu. Contoh, Kalau kasih saya contoh deh. pribadi, ya untuk contoh ya kayak biaya makan. Nah, dulu itu waktu saya dan Mas Dery pertama kali di Madura itu kami itu awalnya cuma beli makan 5.000 itu dapat gorengan sama apa itu bisa dibuat makan dua kali pagi sama siang gitu. Terus untuk masalah kos-kosan juga gitu. Kalau di daerah Kediri kan mungkin rata-rata sebesar 300 sampai 350-an. Nah, kalau di Madura itu buat kos-kosannya itu agak lumayan murah, sekitar 250 itu udah dapat fasilitas bantal, guling, kasur, lemari, kipas, dapur umum, TV umum sama kulkas umum. Jadi saya kemarin kan juga waktu kayak setelah kumpul sama teman-teman kan juga pernah melakukan survei terkait apa namanya tuh kehidupan di kuliah mungkin kayak yang di saya bandingkan kayak di Malang, Surabaya dan lain sebagainya itu waktu saya tanya ke teman-teman itu saya agak kaget loh kok di Madura beda banget ya kok teman-teman pada masalah kos, masalah biaya makan habis sekian di Madura cuma habis sekian. Jadi kayak insya Allah kalau saya pribadi itu kalau dibandingkan antara di Kediri sama di Madura lebih murah di Madura gitu. Oh, oke. Oke deh. Sip, 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 sip. Berarti di Madura hampir sama aja ya kan, sama kayak di Kediri kayak gitu kan. Oke, Sama-sama. makasih Mas Agung jawabannya. Kita lanjut ke Derry Nggih. deh. Buat ke Derry, saya pengen tanya tentang culture di sana, sosiokultural di sana. Nah, boleh dong Derry ceritain eh, sosial di sana tuh kayak gimana, kayak masyarakatnya tuh kayak gimana sih? Karena nih adik-adik kamu tuh di Semaneka takut mereka tuh sama sama kuliah di sana. Coba deh jelasin sebenar-benarnya tuh gimana sih sosiokultural di sana tuh? Monggo. Oh iya, baik-baik. Jadi mengenai orang-orang di sana itu sebenarnya orang-orang di sana itu baik. Cuman emang nada bicaranya orang Madura kan emang keras kan. Jadi kalau kita kayak komunikasi itu seperti ya kita kaget kok kita ngomong gini kok sana nyambernya gini gitu. Kadang kayak bingung. Kenapa kok marah padahal di sana ya wis itu biasa aja emang nadanya seperti itu. Bahkan ketika kita sopan di sana orang sana lebih lebih sopan banget sama kita. Kalau masalah uh, kesopanan sama respect, yang penting menghormati, saling menghormati di sana. Seperti itu. Yang penting ya menghormati. Soalnya kan memang di sana kan kayak menjunjung tinggi harga dirinya. Harga diri kita harus harga diri di sana kan harus kayak
Aduh, Mas Dery kayaknya lagi nge-lag dikit, nggak apa-apa deh teman-teman. Oh, sedikit. Udah, nyambung lagi? Iya, nyampe mana tadi? Oke. Iya, Iya, agak ngelik. maaf, sedikit Mm-mm. sinyalnya. Iya, ya. Intinya saling menghormati saja Bu kalau di sana, dan sopan santunnya itu sangat dijaga. Jangan sampai kita buat masalah gitu aja. Soalnya kan kita juga tahu kalau itu kampung orang. Jadi janganlah sampai kita buat masalah di sana. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Saya nanya lagi dong buat keduanya ya, siapa yang mau jawab? Silahkan. Apakah saya pengen bertanya, membuktikan kata-kata dari adik-adikmu di sekolahan, apakah di sana itu seperti dari kehidupan sehari-hari itu membahayakan? Karena mereka juga takut tuh. Saya agak ketawa juga nih mendengarnya. Bu, saya takut bahaya nih. Bahaya apa di sana? Coba deh siapa yang mau menjelaskan itu? Ya, mungkin saya mau menjelaskan ya Ibu. Hmm. Terkait keamanan, insya Allah kan dulu mungkin pandangan orang-orang, pandangan teman-teman yang belum tahu daerah sana itu mungkin, wah nanti di sana bakalan ada kayak apa, begal atau apa gitu. Nah, alhamdulillah sejauh ini sepengetahuan saya selama di kuliah di Madura itu untuk pengamanannya juga udah lumayan bagus. Soalnya waktu di daerah yang mau masuk ke sawah-sawah itu atau yang masuk ke bulak-bulak kalau bahasa Jawanya, nah itu udah dijaga sama pos polisi. Jadi seumpama ada orang keluar masuk ke bulak-bulak itu, insya Allah juga udah aman. Soalnya di sana juga sekarang tuh udah banyak kayak pemukiman, jadi nggak begitu sepi banget dan nggak begitu kayak yang dulu. Kalau mungkin dulu itu uh, masih ada kejadian kayak gitu, soalnya mungkin yang pertama keamanannya mungkin kurang, terus sama mungkin masih sepi sama penduduk. Nah, kalau sekarang tuh insya Allah untuk keamanannya udah eh, lumayan cukup baik. Soalnya di sana juga itu tadi dikasih kayak pos keamanan polisi buat jaga-jaga, sama di sana juga udah lumayan rame banyak pemukiman warga gitu, Ibu. Oh, oke. Dari ada tambahan, Der, dari kamu? Kalau tambahan mungkin belum ada, yang dijelaskan aku sudah cukup jelas, Bu. Jadi kalau memang di sana itu ketika dulu marak kayak terkenal banyak begal, banyak pencurian, banyak dan lain-lain seperti itu kan pastinya warga sana pasti melapor ke pihak yang berwajib. Nah, itu langsung ditindaklanjuti dengan dibuatkannya pos tadi. Ketika dulu pas pertama paling pertama banget itu kayaknya belum ada posnya, tapi setelah beberapa bulan itu tiba-tiba kayak didirikan pos penjagaan yang dekat di area persawahan. Jadi kayak area-area yang rawan itu sudah didirikan pos penjagaan yang bahkan 24 jam ada yang penjaganya, seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Jadi secara sosial masyarakat keamanan di Trunojoyo itu Trunojoyo di Madura itu udah aman ya kan? Udah sama lah kayak kehidupan kita di sini. Jadi bukan yang Insya mungkin Allah. di pikiran orang-orang tuh kayak, oh daerah terpencil nih Bu, takut banget. Kan juga nggak seperti itu juga kan ya? Enggak, Ibu. Oh enggak, Bu. Bahkan di Bangkalan itu juga bisa disebut Surabaya, Bu. Iya, kayak Karena gitu. iya, cuman sama laut itu loh, Bu, sama Suramadu. Bahkan Mm-mm. dari situ kelihatan Surabaya itu. Oh, gitu, gitu, Iya. gitu. Iya. Oke deh. Saya mau nanya lagi dong. Kalau dari Kediri tuh ada kayak perkumpulan mahasiswa di sana dari Kediri nggak? Namanya apa kalau boleh tahu tuh? Ada. Kalau dari Kediri namanya Ikamari, Bu. Ikatan eh, Hmm, Mahasiswa Kediri. Itu ada yang dari Trunojoyo, yang ikatan itu juga aktif kok, yang di Kediri. Ada ya, sistem kepengurusannya ada juga yang di Trunojoyo yang Kediri. oh, oke deh, oke deh. Ini kayaknya Mas Agung lagi live, entah ada perlu atau apa ya. Lanjut aja sama Ya. Mas Dery dulu ya. Oke deh, Oke, kita siap. udah cukup ngomongin tentang perkenalan Trunojoyo, kehidupan di sana seperti apa. Kita bahas lagi, kalau nggak salah Mas Dery itu bidik misi ya di sana. Iya, betul ya, bidik misi. Oke, bidik misi.
mungkin dari secara sistem nggak begitu jauh sama KIP kuliah. Boleh nggak Iya, iya. diceritain dikit soal bidik misi itu di sana? Entah yang pertama nih, saya pengen nanya, apakah teman-teman bidik misi yang ada di Trunojoyo itu sering kayak diminta bantuan sama kampus buat ikut event-event, entah PKM atau apa kan biasanya kan kayak gitu kan. Seumpama Hmm. anak-anak yang reguler mungkin mereka tidak memenuhi kuota nih, dimintain tolong sama anak-anak dari bidik misi. Kayak gitu nggak Mas Dery di sana? Iya, kalau dari mungkin sekarang bukan bidik misi, kalau sebelumnya kan KIPK itu ya Bu ya. Hmm. Kalau terakhir angkatan saya yang namanya bidik misi itu yang mulai angkatan 2020 itu sudah Ibu eh, sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Oke, oke, oh no ya, problem. oke, siap. Saya lanjutkan dulu. Ya. Jadi mulai angkatan 2020 itu sudah KIPK dan gimana dimintain bantuan atau tidak nomor satu itu yang terpenting kan memang IPK akademik memang harus di atas 2,75 itu itu wajib. Selanjutnya kalau mengenai PKM itu sebenarnya sama kampus juga diwajibkan Ibu. Jadi setiap tahun kita harus menyetorkan PKM itu dari kelompok kami itu ya 1 tahun sekali itu harus buat. Nah, uh, dan itu kayak bebas mau dilombakan di mana itu bebas. Yang penting kita punya. Tapi mengenai tidak lanjut itu kayak sistemnya seperti apa belum belum tahu. Jadi ya wes aku sementara ini juga kalau suruh buat ya wes buat aja ya buat aja. Tapi kayak belum tahu gitu sistemnya yang fix itu seperti apa belum tahu. Jadi ada juga yang nggak buat soalnya seperti itu. Kalau masalah memenuhi tugas-tugas lain selama ini masih belum ada kalau dari saya. Mungkin Mas Agung bisa. Oh, Iya, coba Mas saya Agung kembalikan dulu ya. menambahkan. Mohon maaf, Ibu tadi pertanyaan gimana, Ibu? Oh iya, Oh iya, tadi. ketinggalan ya tadi. Iya, iya ketinggalan. Jadi pertanyaan buat Mas Dery, kita move bahas mengenai bidik misi. Kalau zaman saya dulu masih bidik Iya, misi namanya, sekarang kan iya, udah sama. change KIP. it name, ganti jadi KIP kan. Sebenarnya kayaknya sistemnya nih kalau dari seleksi dari zaman saya sampai sekarang saya ikutin juga sama aja kan lewat web. Iya, hampir Nanti kalau sama. ada survei kita disurvei kayak gitu. Nah, ini yang saya tanya ke Mas Dery tadi, apakah ada kayak semacam apa ya, diminta bantuan sama kampus kayak minta tolong dong kalau apa namanya ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu selain memenuhi Oh iya, iya. target IPK di atas 2,75. Kalau dari Mas Agung sendiri kayak gimana? Mohon maaf, Ibu tadi waktu inti pertanyaannya agak terputus. Oh gitu. Jadi diulang Iya, lagi deh. Kalau di zaman saya dulu kan 2015 saya masuk kuliah, iya. itu mungkin teman-teman yang dari bidik misi atau KIP itu diminta bantuan sama kampus, kayak ayo ikut PKM yuk, ini masih banyak nih kuotanya dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Agung ada pengalaman seperti itu atau tidak di prodinya Mas Agung? Nah, kalau saya sendiri itu sebenarnya sama kayak Mas Dery, eh, Udah, Iya, udah, di sini. udah Mas Agung, udah masuk lagi kok. nah, kalau saya sendiri itu sama kayak Mas Dery, kayak disuruh buat PKM, tapi untuk pengendali internalnya dari pihak kampus sendiri itu kayak belum belum maksimal. Jadi ada teman-teman itu yang nggak buat, terus kalau emang wajib disuruh buat itu kayak ada suatu perkumpulan, nah di mana perkumpulan itu kayak membahas mengenai pembuatan PKM kayak gitu, Ibu. Oh, jadi meskipun dimintai bantuan tetap tetap difasilitasi ya kan kayak Iya. kelompokan, terus review sama Heeh. dosen dan lain sebagainya. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang tertarik buat KIP nggak perlu takut ya kan Mas Dery sama Iya. Mas Agung. Karena ini kebanyakan perlu kalian ketahui kadang teman-teman takut melangkah itu karena entah ada bayang-bayang kayak entah ada
dikasih tahu orang kayak gini, kayak nanti di sana kayak gini loh, nanti kamu Iya, diculik dan lain sebagainya. iya, Itu saya betul, agak betul, bingung betul, nih, kasih betul, pengertian. betul. Jadi saya pengen mendatangkan kalian sebagai narasumber saya biar kasih testimoni langsung buat teman-teman yang di Semaneka kayak gitu. Oke, Mas Agung kayaknya Iya, terkendala sinyal, nggak apa-apa. Lanjut sama iya, Mas Dery aja. Saya oke. pengen nanya dong, apa ya? Tadi ada titipan pertanyaan nih. Ada titipan pertanyaan, Budia, kalau di Trunojoyo itu menurut Budia kayak apa ya? Gambaran masa depannya tuh kayak gimana? Itu ada tuh pertanyaan kayak gitu. Anak-anak, kalau menurut Mas Dery sendiri bagaimana? Gambaran masa depan ya. Maksudnya setelah lulus mau gimana gitu ya? Heeh. Kayak gitu tuh. Mereka Iya, kan iya. gampang takut-takut kayak gitu tuh. Oh, iya, iya, iya. Kalau dari saya pastinya balik ke masing-masing ya Bu ya. Kayak kayak Mm-mm. seberapa aktif mereka di universitas sana, bahkan mungkin juga seluruh kampus kali ya. Harus balik lagi ke Mm-mm. diri sendiri. Masalah gimana masa depannya setelah lulus kita bagaimana, itu kan kayak usaha kita itu seperti apa. Jadi selagi kita mau, selagi kita bisa mengerjakan atau berusaha untuk mendapatkan yang terbaik di sana, mengikuti organisasi yang ada di kampus, entah internal, entah eksternal. Intinya eh, apa kayak mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya melalui organisasi atau perkuliahan. Jadi kayak kalau dari Trunojoyo itu juga banyak kok Bu yang jadi ada kerja yang kalau dari prodi saya kan pertanian, itu juga banyak kayak yang di apa Indofood, banyak yang di eh, kayak apa perusahaan-perusahaan makanan yang terkenal seperti Ciki-Ciki, kayak Sasa dan lain-lain seperti itu Bu. Dan setiap mungkin 1 bulan sekali itu pasti ada kuliah tamu dan itu mendatangkan orang-orang yang sudah kayak mahir di bidangnya atau alumni-alumni yang sudah sukses di bidang masing-masing seperti itu. Jadi sudah ada contoh-contoh orang-orang sukses dan itu pun memang harus balik ke diri masing-masing seperti itu. Kalau Oh, oke. iya, Jadi kayak saya mendatangkan kamu nih ya sebagai contoh, Mas Agung, sebagai orang dari Semaneka yang sudah melanglang buana di sana. Oke betul. deh. Good banget ternyata di Trunojoyo sampai sebegitunya ya peduli sama mahasiswanya. Kayak ibaratnya ini gue kasih testimoni deh ke lulu pada nih orang-orang Pasti. dari yang udah belajar bareng sama kita di sini. Ternyata mereka bisa loh jadi seseorang yang bermanfaat buat orang lain di saat nih kampus kita mungkin dipandang sebelah mata sama orang-orang yang belum tahu. Kalau udah tahu kan Belum pastinya tahu. oh ini nih udah kenalan sama Trunojoyo, ternyata Iya, ternyata juga sama bagusnya sama kampus lain juga nggak ada iya, bedanya tetap bisa berkembang benar, kayak betul, gitu. betul. Iya, Oke deh, kita lanjut next pertanyaan ya Mas Dery ya. Saya kan tahu nih oke, Mas siap. Dery ikut organisasi nggak di sana? Mungkin tidak sebegitu aktif, tapi saya mengikuti Oke, kepengurusan, ya, ikut kepengurusan. saya pengen tahu dong dari Mas Dery nih. Sekarang berarti semester berapa? Saya semester 5, Oke, mau semester selesai 5. semester 5. Saya pengen nanya buat orang-orang yang kura-kura ya kan, karena saya kupu-kupu. Ya intinya lah kamu ikut organisasi lah kayak gitu. Saya pengen tahu dong eh, bagaimana culture networking di Trunojoyo. Bagaimana ya gitulah intinya. Kayak budaya mencari jaringan di Trunojoyo itu kayak gimana? Networking dalam artian mencari pengalaman, mencari teman baru kayak gitu. Kayak di sana tuh terbuka lebar nggak buat teman-teman yang kayak maba-maba atau yang pengen cari networking di sana? Gimana? Iya, mengenai organisasi, kebetulan saya mengikuti itu yang Ikatan Mahasiswa Bidik Misi. Saya ada pengurus di sana. Jadi mengenai seluruh informasi bidik misi KIP kuliah itu ada di Ikatan Mahasiswa Bidik Misi tersebut. Mengenai networking di sana, ketika tetap balik lagi ke ya aturan awal tadi, kayak kalau kita ya namanya sama-sama apa
kayak kita kan ke sana juga ke kampung orang, jadi saling menolong. Kalau dari prodi saya kan ketika ada ospek dulu, itu sangat menjunjung tinggi kayak kesaudaraan. Setiap ada teman yang kesusahan itu harus dibantu. Tapi kalau mengenai akademik, itu juga berawal dari ospek itu, Bu. Kebetulan yang angkatan 20 kan nggak ada, 21 kan nggak ada ospek. Jadi ya kurang gimana gitu, Bu, kalau sama temannya. Ketika teman-teman angkatan yang sudah melalui ospek itu kayak kalau ada teman susah itu kayak harus benar-benar dibantu gitu. Entah itu akademik, entah itu kayak mengenai ekonomi dan lain-lain, itu memang harus dibantu. Dan ketika keterbukaan networking di sana juga mudah sebenarnya. Kalau masalah mencari pertemanan ya sama-sama teman seperjuangan, jadi kan kayak ya relate, sama-sama berjuang, ya sama-sama membantu, seperti itu kurang lebih. Oh, oke. Jadi istilahnya di sana juga untuk culture mencari networking juga sama aja kayak di Kediri ya kan? Ini mohon maaf, Iya. rumah saya dekat masjid jadinya azannya kedengeran banget di mic Oh saya. iya, Tetap kedengeran kan suara saya? Denger Ibu. jelas. Oke deh, barusan dari Mas Dery. Sekarang ke Mas Agung. Mas Agung di sana ikut organisasi apa? Kalau dulu itu waktu Banyak. enggak juga. Banyak kalau Mas Agung. Dulu itu waktu pertama kali itu ikut Himajoyo, yaitu himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, sehubung tahun 2020 ada COVID-19, jadi saya berhenti karena berbagai pertimbangan. Yang pertama itu mengenai waktu, terus biaya, sama kayak kan kalau semisal kita ya jarak itu. Nah, semisal kalau kita waktu kuliah offline kan kita kan udah pasti di sana. Jadi seumpama ada acara, ada apa-apa itu kan enak, nggak bolak-balik gitu maksudnya. Nah, sehubung dengan adanya COVID pandemi ini kan kuliahnya online. Jadi kalau ada acara itu kan harus ke sana lagi bolak-balik. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya. Akhirnya saya waktu periode kedua itu memutuskan untuk berhenti gitu, Ibu. Nah, untuk masalah networking, kalau di sana itu alhamdulillah enak banget. Soalnya kenapa? Di sana tuh seumpama kayak ada maba, kayak ada mahasiswa baru, itu kayak teman-teman dari semua organisasi, baik organisasi seperti Hima atau UKM itu kayak membuka lapak untuk menerima adik-adiknya yang ingin gabung. Nah, itu semisal ya kalau ada maba itu kan pastilah, namanya maba kan mungkin belum begitu banyak tahu mengenai UKM yang ada di kampus itu seperti apa. Nah, teman-teman dari organisasi sendiri itu kayak memberi wadah buat mereka untuk sharing-sharing. Jadi seumpama mereka ingin mengembangkan bakat yang dimiliki itu bisa sesuai dengan UKM yang diikuti, seperti itu, Ibu. Jadi kayak intinya itu teman-teman dari organisasi yang lain itu kayak merangkul adik-adiknya untuk mungkin mencari bakat-bakat yang dimiliki adiknya untuk gabung ke dalam UKM tersebut gitu, Ibu. Oke, good. Berarti nih bisa saya simpulkan nih teman-teman akan jauh lebih berkembang saat kita tuh kuliah sambil organisasi ya kan, bukan cuma belajar aja kayak gitu. Janganlah kayak jadi kupu-kupu yang lucu. Jadilah ya minimal kura-kura lah kayak gitu. Yang nggak terlalu lucu juga. yang agak itu ya, agak ada power dikit kayak gitu. Iya. Oh ya, Oke Ibu deh, mau sedikit menambahkan mengenai itu tadi, untuk mungkin teman-teman yang bingung untuk mau ikut organisasi karena mungkin pertimbangannya yang pertama seperti kayak nanti kira-kira seumpama aku ikut organisasi, organisasi sama kuliah aku bisa balance, bisa imbang nggak ya? Nah, untuk teman-teman yang punya pemikiran kayak gitu mungkin gimana ya, kayak tergantung ke pribadinya sendiri-sendiri, bagaimana kita untuk bisa membagi waktu antara organisasi sama kuliah. Kalau bisa itu jangan sampai kita ikut organisasi tapi kuliah kita itu jadi keteteran. Jadi kalau bisa itu harus balance, kuliah jalan, organisasi juga jalan. Nah,
pasti semua itu kan perlu butuh pengorbanan waktu, butuh usaha yang lebih ekstra untuk melakukan hal tersebut. Kurang lebih itu Ibu tambahan saya mengenai mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang mau ikut organisasi tapi takutnya nanti nggak bisa bagi waktu antara kuliah sama organisasi. Oke, good banget, good testimoni bagus dari teman-teman yang sudah merasakan organisasi sambil kuliah. Ternyata saat kita jalani dan kita bagi waktu, ternyata juga bisa kok jalan bareng-bareng kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita udah berjalan berapa menit nih? Oke, 45 menit, hampir 45 menit. Kita di penghujung nih. Eh, ada sekitar 2 pertanyaan lagi. Dua-duanya harus jawab ya, saya minta. Pertanyaan yang Ya. pertama adalah, tadi di awal nih teman-teman ada yang mengutarakan bahwasanya, oh saya harus realistis nih Bu sama kemampuan saya. Saya harus istilahnya ya menyesuaikan diri. Kita nggak boleh toh kayak pengenku ini harus terpenuhi karena dunia kan juga nggak semudah yang kita bayangkan. Saya minta dong pesan dari teman-teman perihal menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri entah kita menyesuaikan terhadap prodi yang sesuai dengan kemampuan dan juga kampus yang sesuai dengan kemampuan kita. Silakan siapa dulu yang mau menyampaikan. Ya, Mas Agung aja dulu, monggo. Oke, baik. Kalau saya sendiri ya terkait mengenai hal tersebut itu, kalau saya pribadi, kalau bisa itu kita sebelum memilih kampus atau jurusan yang kita inginkan, kita lihat terlebih dulu kita sendiri itu kita kira-kira basicnya di mana. Terus kalau bisa itu jangan kayak mementingkan keinginan kita, tapi kita juga harus melihat peluang. Kan seumpama kita kan ya namanya orang kan pasti punya keinginan kan, tapi kita itu harus bisa realistis, bisa melihat kira-kira dengan kemampuanku yang segini saya di sini mampu apa enggak ya. Nah, nanti teman-teman itu bisa menyesuaikan kayak gitu. Waktu dulu saya juga gitu. Ini masukan aja atau sedikit berbagi pengalaman saya untuk teman-teman semua. Waktu memilih kampus itu ya itu tadi, kalau bisa itu menyesuaikan dengan kemampuannya kita, terus lihat peluang yang ada. Jangan sampai kayak kita itu kayak mementingkan keinginan. Ya emang namanya manusia itu pasti ingin yang terbaik, tapi di sisi itu kita harus melihat diri kita terlebih dahulu sama kira-kira diri kita itu di sini masuk apa enggak gitu, sama lihat peluangnya gitu. Kalau dari saya Ibu, mungkin dari Mas Dedi bisa menambahkan. Oh ya, baik. Jadi sedikit tambahan mengenai pengalaman. Memang benar, pertama harus realistis itu kalau kita harus tahu seberapa kemampuan kita. Contoh, dulu saya pernah pas SNMPTN itu ya SMA Kandat, beranilah daftar, langsung saya masukkan ke ITS 1-2 ke ITS. Nggak ada berapa menit hilang, udah nggak ada apa-apanya, semuanya udah hilang semuanya. Terus terus nah dari situ kan saya mencoba yang SBMPTN, dan itu titik itu yang membuat saya berpikir bahwa iya, sekarang harus memang benar-benar realistis, harus tahu kemampuan kita. Kalau kita nggak kayak mementingkan kayak harus yang universitas favorit dan lain-lain, itu malah kita sendiri yang bingung, kita sendiri yang kayak nantinya keteteran. Jadi saya cari-cari informasi, dan sama kakak juga direkomendasikan ke sana. Kalau di sana mudah kok, di sana murah, di sana keterimanya juga peluangnya gede. Ya wes, tak coba ke sana 1-2. Itu saking takutnya saya 1-2 saya masukkan ke sana. Saking takutnya, karena memang tujuan saya itu mencari negeri dan mencari terutama beasiswa. Kalau enggak ada, terutama memang beasiswa sama negeri, itu yang benar-benar saya cari. Dan mungkin ini bisa jadi acuan sama teman-teman, jangan bangga masuk di universitas favorit, tapi banggalah kepada diri sendiri karena bisa mengangkat universitas kita menjadi universitas yang favorit, seperti itu.
Oke, bagus banget testimoni yang luar biasa, pesan-pesan yang begitu mengena buat buat adik-adik nanti di mana mungkin mereka masih takut-takut, masih sering membandingkan bagaimana saya akan berkembang di kampus yang mungkin dipandang orang sebelah mata karena memang kayaknya sekarang lagi trennya itu ya Mas ya kadang sesuatu hal yang dipandang sebelah mata itu malah dia bisa bisa berkembang lebih saking Iya. saking kita bisa leluasa belajar di sana. Oke, good banget pesan-pesan mengenai how to be realistic person saat memilih kampus dan lain sebagainya. Intinya nggak usahlah kita terlalu mengedepankan gengsi, yang penting kita bisa belajar dengan baik, kita bisa mengembangkan kemampuan di situ pasti kita juga bisa seperti orang-orang yang belajar di kampus lain kayak gitu. Oke nih pertanyaan terakhir banget. Eh, karena saya pertama kali ketemu dari teman-teman dari Trunojoyo, saya minta kalian dong buat kasih closing statement yang ada unsur mempromosikan kampus kalian buat adik-adik kalian di SMA Kandat itu saya minta tolong banget seperti promosi ya biasalah kalian udah pernah kan ikut expo Iya, kampus terus sedikit ayo expo. deh dan lain sebagainya kayak gitu. Coba siapa dulu yang mau? Mas Agung dulu atau Mas Dery terserah. Ah, baik Ibu, mungkin saya dulu ya Mas Dery. Untuk teman-teman, untuk teman-teman semua jangan khawatir kalau di Universitas Trunojoyo Madura itu mengenai seperti beasiswa itu banyak sekali. Eh, Selain itu, seperti kayak kehidupan sehari-hari seperti makan, kos itu insya Allah dibandingkan dengan kota-kota yang lain itu juga lebih murah. Terus terkait dengan UKT kan, UKT kan dibagi beberapa golongan ya. Nah, itu nanti semisal kali teman-teman itu di luar dari program beasiswa bidik misi. Nah, nanti kan kalian UKT kan ditentuin berdasarkan dengan keadaan ekonomi keluarganya masing-masing. Nah, itu pun semisal ya, semisal teman-teman itu dapat UKT paling tinggi yaitu sebesar 3. Nah, itu nanti waktu kuliah itu nggak selamanya itu kalian membayar UKT sebanyak 3 juta itu. Nanti kayak bakalan ada kayak bantuan keringanan UKT. Nah, itu banyak sekali di kampus-kampus di Universitas Trunojoyo Madura itu. Kayak contohnya kalau sekarang tuh banyak sehubung di sini masih dalam keadaan era pandemi. Nah, itu banyak sekali kayak mahasiswa-mahasiswa yang non bidik misi itu kayak mengajukan keringanan dan alhamdulillah itu kebanyakan juga banyak yang dapat untuk yang keringanan UKT-nya itu Ibu. Mungkin Mas Dedi bisa menambahkan, monggo. Oke, monggo Mas Dery. Iya, baik. Iya, saya tambahkan mengenai keringanan UKT memang benar. Di sana mudah sekali dalam mengajukan. Bahkan ketika kita pertama yang bidik misi itu yang paling banyak itu di Trunojoyo. Entah kenapa, semisal ada 100 siswa, 100 mahasiswa. Nah, entah kenapa ada yang usul ditambah lagi. Kemarin ada tambah 20 lebih. Dan itu keterima semua yang bidik misi. Ada juga yang non bidik misi itu kan ada tambahan kuota. Nah, itu mengajukan. Ada teman saya seperti itu. Nah, itu keterima lagi. Entah kenapa di sana memang beasiswanya mudah banget kalau kalau dari sepengetahuan saya. Masalah kalau masalah akademik di sana memang kalau dianggap kayak rendahan ya nggak rendahan. Saya bilang nggak banget sih di sana kayak fasilitas terutama teknik dan lain-lain labnya besar kok labnya. Ada berapa lantai ya? Ada sekitar 5 dan di sana kayak fasilitasnya tuh lengkap, nggak kayak yang dibikin dulu. Saya pernah berpikiran kayak Trunojoyo seperti apa, kayak kampusnya pasti kecil, belum ada apa-apa. Ternyata setelah saya masuk istimewa ternyata, dan semuanya itu kayak terpenuhi gitu. Bahkan sekarang kampus apa kayak kan pasti terus ya, seperti kalau kita lihat SMA Kandat yang dulu sama sekarang kan udah wah. Iya. Dan begitu juga dengan UTM Universitas Indonesia itu sekarang juga udah bagus banget. Terus mengenai masalah pemilihan prodi di sana juga kayak prodi IPA sama IPS itu sudah banyak sekarang. Kayak mau pilih apa prodinya sudah banyak. Dulu cuman ada beberapa fakultas dan sekarang ada banyak fakultas, ada sekitar berapa ya?
kurang paham kalau berapanya. Tapi insya Allah kalau dari IPA IPS pasti menampung semua kok. Ada ya kalau IPS seperti Mas Agung ada akuntansi, ekonomi, bahkan di keislaman ada ekonomi syariah, ada dan sebagainya itu yang keislaman. Pertanian juga banyak seperti itu. Ya, seperti Ibu kira-kira. Oke. Ada satu pertanyaan yang tertinggal. Ya. Saya pengen nanya, terutama buat yang bidik misi sama KIP kuliah. Di UTM tuh bisa nggak, seumpama kayak jalur mandiri, dia mengajukan KIP kuliah tuh bisa nggak di sana? Sepengalaman kalian aja Ya, sih. ya. Kalau informasi dari teman-teman pengurus itu di Universitas Trunojoyo Madura itu nggak bisa, Bu. Ya, yang mandiri itu nggak bisa ngajuin KIPK. Jadi ya wes mandiri gitu, Bu. Tidak bisa. Oh, oke. Jadi, KIPK-nya itu khusus buat yang jalur kayak SNMPTN sama Iya, SBMPTN kayak gitu ya? iya sudah terjalur yang sesuai sistem Hmm, yang di apa mm, itu. ditentukan kayak gitu ya? Iya, yang itu kan ya, yang Tapi kalau seumpama Kemendikbud. melihat peluang lagi-lagi di sana cukup besar ya kalau kita mau mengajukan KIPK atau beasiswa-beasiswa lain kayak gitu. Iya, bahkan teman saya yang saya ajak yang dulu itu, Bu, itu daftar, Hmm? dia langsung keterima, bahkan Wow. tanpa survei, Itu dan itu memang itu mengajukannya di kampus atau dia bikin account KIPK dulu kayak gitu? ya sesuai mekanisme, Bu. Kalau mekanisme kan kita daftarnya lewat Kemendikbud yang Hmm. kemendikbud.go.id itu. Nah, terus nanti ya sesuai nanti dijalankan, masukkan NIK, NISN, NPSN dan lain-lain. Nah, itu kebetulan teman saya kan itu sebenarnya kan angkatan 2019. Dulu kan Hmm. ya sama saya, terus dia anaknya Gabier, dan itu kan mengajukan lagi KIPK. Saya tanya disurvei nggak disurvei, dan dia sampai sekarang menerima itu KIPK-nya. Oh, gitu. Nggak Jadi ada. Iya. jadi luar biasa banget. Iya Ibu, Saya mengenai eh, gimana? Mas Agung ya yang berbicara ya, kita tunggu dulu, masih itu sinyalnya Iya, masih puter-puter. masih sedikit sulit. Oke, monggo Ibu Mas mohon Agung maaf, udah ya lancar. mau menambahkan tadi terkait beasiswa. Untuk UTM sendiri itu banyak sekali Ibu mengenai beasiswa. Eh, Kayaknya kalau di apa namanya itu Ristek Dikti itu emang dikasih kota banyak untuk beasiswa yang ada di UTM itu Ibu. Iya, nggak ada suaranya. Ibu mohon maaf ini nggak ada suaranya panjenengan. Ya Allah, maaf banget, saya mute. Iya. Maaf. Oke deh. Coba dari teman-teman yang join live ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, mungkin udah yang tadi siang udah diwakilkan sama pertanyaan saya tadi. Jadi mungkin nanti teman-teman yang berhalangan bisa putar ulang di YouTube dan lain sebagainya. Oke deh, kita udah di penghujung acara. Buat mas-mas dari UTM, makasih banget udah mau join live saya. Mohon maaf, Sama-sama. ini free on fee ya. Saya Nggak saya apa-apa. mengundang. Iya, Iya nggak apa-apa Ibu, Saya masih belum berbagi bisa pengalaman. bayar bintang tamu saya loh. enggak. Bukan apa-apa. Oke deh. Teman-teman, boleh nggak kita pose dulu, kita foto bareng dulu buat thumbnail di YouTube. Oke, siap. Gini aja ya. Siap. Gini aja ya. Siap. Oke deh, 1, 2. Oke. Lagi dong yang kayak gimana ya? UTM ada bentuk tangan lagi nggak? Yang biasanya kalian Apa ya? foto. Kalau akuntansi ada Ibu, kalau akuntansi. Coba deh ikutin Mas Agung. Gimana Mas Agung? Akuntansi coba. Gimana akuntansi? Kalau akuntansi itu salam holistik kayak gini Ibu. Bentar. Aduh. Gimana? Oh gitu. Salam Aduh, saya nggak holistik. bisa, saya gini aja ya. Saya gini aja. Oke, Mas Dery ikutin Mas Agung, saya Oke, screenshot soalnya. siap. Oke,
1, 2. Oke, kalau Mas Dery ada nggak dari himpunan itu, bidik misi ada nggak? Kalau bidik misi kurang tahu. Kayaknya kok soalnya ya biasanya seperti ini kalau biasanya Ibu. Oh gitu, coba deh satu kali lagi ya. Yuk, oke, yuk gini. Nah, gini. Oke, 1, 2. Teman-teman nih ada yang bertanya loh. Bentar ya, saya bacain nih. Ada dari M. Ruihan. Apa ini temannya Mas Agung? Kayaknya tadi following Iya, Mas Agung deh. Tuh. Coba silakan dijawab ya, saya bacakan. Kak mau Oke. tanya, kan pastinya dari sekolah atau perguruan tinggi pasti berbeda banget kan? Mulai dari sistem pembelajaran, gaya hidup, dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan gimana menyesuaikan dengan hal tersebut. Kalau mau saya rangkum deh, bagaimana cara adaptasi kalian pertama kali saat semester 1 dah? Kayaknya itu lebih singkat pertanyaannya. Siapa yang mau jawab dulu? Iya Ibu, kalau saya sendiri adaptasinya waktu pertama masuk kuliah itu waktu presentasi. Nah, dimana kalau SMA itu kan mungkin teman-teman waktu presentasi kan banyak yang baca buku. Nah, kalau masuk di dunia perkuliahan itu kalau bisa itu presentasi itu kita benar-benar udah bisa menguasai materi tanpa membaca buku. Jadi mungkin kagetnya itu waktu dulu itu kan kayak kalau di SMA kan mungkin waktunya presentasi kan kita masih bisa baca buku, masih kita kan nerangin sesuai apa yang di buku. Nah, kalau di dunia perkuliahan itu, kalau bisa itu kita presentasi itu menjelaskan apa yang sudah kita pahami dari buku yang telah kita baca, menyesuaikan. Tapi insya Allah dari waktu ke waktu, kalau kita emang mau belajar, insya Allah pasti bisa juga. Dan untuk teman-teman, untuk teman-teman SMA jangan khawatir, insya Allah guru-guru semaneka itu udah paling baik semua. Insya Allah nanti seumpama kalian masuk di perguruan tinggi, masuk di dunia perkuliahan, insya Allah teman-teman bisa bersaing dengan teman-teman kalian dari SMA yang lain. Oke deh. Lalu dari Mas Dery ada nggak cara adaptasi itu pertama semester 1 pasti homesick dan lain sebagainya. Kalau ingat, iya. Pasti kalau homesick pasti ada perasaan bahkan dulu kan di prodi saya itu banyak banget yang namanya laporan itu, dan itu tulis tangan, tidak boleh ada type. Nah, sampai saya ada di titik bener-bener kayak ya wes lah, aku pulang, aku nggak balik gitu. Dan gitu pernah aku berpikir seperti itu. Terus kayak dari setelah itu lihat lagi kertas-kertas yang di sana, kayak udah banyak banget yang di ACC, udah hampir setebel ya, tebel banget itu dulu yang pertama itu. Ya mungkin Mas Agung tahu kalau yang di kos sekosan tiap hari sampai pagi padahal masih semester 1. Nah, itu yang bikin saya kayak mikir, masa mau berhenti, udah setengah perjalanan kok berhenti, ya wes tak teruskan. Akhirnya lama kelamaan adaptasi. Nah, akhirnya terbiasa. Sebenarnya kan adaptasi memang harus terbiasa. Terus mengenai pembelajaran itu kita harus menyesuaikan dosen. Beda kalau guru kan harus mengerti siswanya. Kalau mahasiswa harus mengerti dosennya. Seperti itu. Betul. Iya, harus mengerti dosennya seperti apa. Jadi setiap kita beda mata kuliah, ya wis kita beda sifat. Itu ya mengalir gitu aja, Bu. Kalau dari saya itu. Terus mengenai gaya hidup, kalau gaya hidup di sana saya kira cukup mudah, Bu, untuk menyesuaikan. Mungkin masalah makan sama, kalau bingung itu nasinya agak keras kadang ya, kalau di sana ya Mas Agung ya. Di sana agak nasinya emang kurang cocok kalau dari kita yang sering makan di rumah. Seperti itu, Ibu, ya. Okay, oh ya Ibu, sama itu kalau di SMA kan mungkin buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas itu kan pasti di akhir semester kan kayak dicari sama gurunya untuk segera mengumpulkan tugas. Nah, kalau di dunia perkuliahan itu semisal nggak mengumpulkan tugas ya nggak dapat nilai. Jadi udah tanggung jawabnya setiap pribadi masing-masing. Kalau kamu ingin dapat nilai ya kamu harus mengumpulkan tugas, ya kalau kamu nggak ingin dapat nilai ya terserah kamu, kayak gitu Ibu.
Oke. Di sana nggak ada Jadi BK kalau apa? kalau Ingat ya, mungkin di sana nggak ada. mungkin di Smaneka nih, di Smaneka ya, mungkin kalau ada yang belum remedi tuh sampai gurunya tuh nyariin gitu. Nah, Kayak iya. ayo Iya, kak, iya, tahu, tahu, mbak, tahu. mas gitu. Iya, Terus tahu, tahu, berdrama tahu. lia deh. Kalau di Iya. kuliah kan mau lu ngumpulin juga nggak terserah, mau lulus apa enggak juga terserah, kayak gitu kan Terserah. ya. Balik lagi deh ke ceritanya Mas Dery, lucu banget. Kamu pernah semester 1 pernah crying nggak? Pernah menangis nggak karena itu shock Aduh. culture? Menangis nggak kamu? Iya, pernah lah, Bu. Namanya juga manusia, kalau keinget Oke, namanya juga semua, manusia. iya, kalau ingat kayak, ya pernah lah. Itu pun, ya pastinya sendiri. Iya, kalau ditanya pernah, saya pernah. Oke. Kalau Mas Agung pernah crying nggak dulu waktu pertama kali masuk kuliah tuh? Kalau masalah itu waktu itu Ibu, waktu pas MOS. Soalnya kan pas MOS itu kayak digodok gitu loh, kayak dikasih kalian di sini jauh dari orang tua. Jadi kalian itu di sini harus bener-bener yang rajin, yang semangat supaya bisa bahagiain orang tua. Itu yang membuat saya itu agak aduh, sekarang udah jauh dari orang tua, harus bisa mandiri, harus bisa kayak bagi waktu, harus bisa benar-benar mewujudkan cita-cita untuk bisa membahagiakan kedua orang tua gitu Ibu, yang mungkin itu yang membuat saya agak waktu awal-awal masuk kuliah gitu. Oh, jadi masa-masa adaptasi itu pasti sulit ya kan teman-teman, apalagi dari MOS dan lain sebagainya. Kalau MOS-nya di UTM itu ya mungkin masih mengguncang jiwa nggak di sana tuh MOS-nya? Masih banget. Masih. Apalagi yang prodi pertanian, yang fakultas pertanian sama teknik itu Iya itu istimewa. keras. Bisa dicoba. Yang pertanian, saya 3 hari, Bu, nggak pegang HP, nggak apa, ya wes dibawa ke alam. Ya wes dibawa ke alam, ya. Dibawa ke Iya. alam. Makan, minum di sana. Pengen ketawa deh, soalnya kemarin ada yang curhat, katanya waktu ospek tuh dia ingin menyerah pada Nah, itu pasti ada. Iya, banyak juga yang bilang kayak gitu Ibu. Tapi pada akhirnya kalian tetap utuh kan sampai sekarang, Alhamdulillah. gak ada yang cuil dan lain sebagainya. Dan itu memang dibutuhkan, Bu, kalau ospek sepertinya. Kalau dari saya itu memang butuhkan di masa transisi dari SMA ke kuliah, itu memang butuh banget. Penting banget ya. Seperti itu, penting banget biar tahu. Oke. Good banget deh kalian tuh. Guys, kita udah 1 jam. Nggak kerasa banget karena kalian begitu seru banget diajak berbicara tuh langsung nyambung sama saya kayak gitu kan. Oke deh, saya conclusion, saya kasih kesimpulan. Jadi nih buat teman-teman yang lagi nonton live atau nanti putar ulang ini di YouTube, ternyata UTM juga nggak seperti yang kalian bayangkan. Everything is gonna be alright, everything is gonna be okay. Di sana juga safety kok, sama kayak di Kediri. Bahkan mungkin lebih maju dari Kediri karena di sana dekat Surabaya tuh. Jadi kemana-mana kalian juga bisa, aksesnya juga gampang. Tidak ada yang berbahaya, semuanya aman, semuanya sama saja. Kalian bahkan bisa dapat beasiswa banyak di sana. Apa nih Anggun? Tambahnya ospek kena banget Bu. Oke deh. Anak semester 1 tuh. Anak semester 1. Nah tuh Anggun Wijayanti baru masuk dia baru masuk tahun ini. Iya. Tuh tambahnya ospek kena banget Bu. Oke. Online tuh dinikmatin aja. Iya, online ya. Dia bilang online. Iya kan online kan? Apalagi yang offline, aduh terguncang jiwa deh kalian, mantap jiwa. Oke deh teman-teman, kali ini karena udah sejaman karena tadi ada mundur waktu, mohon maaf banget tadi Instagram saya error, jadi harus install ulang kayak gitu. Oke teman-teman, yang dari UTM, thank you so much udah mau bergabung, udah kasih banyak banget pengalaman. Udah banyak kasih testimoni buat teman-teman yang ada di SMA Kandas sekarang ini, karena ini nih lagi waktu-waktu mereka tuh pusing banget overthinking tiap malam katanya. Menuju Januari ini mereka nggak bisa liburan katanya tuh, kan mau SNMPTN kan. Jadi mereka sedang
menentukan jalan hidup. Menentukan masa depan saya gimana nih Bu. Tahun baru Iya. ditentukan untuk menentukan masa depan. Oke deh, saya tutup live hari ini. Jangan kapok kalau saya ajak collab lagi buat Iya. kasih info-info Aman. buat adik-adik kalian di sini. Siap. Oke deh, saya izin nanti saya save ini, saya upload di YouTube, nggak apa-apa ya? Siap. Iya, silakan. Iya. Oke deh teman-teman, saya tutup. Thank you so much. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan lain sebagainya. Semoga teman-teman di sana sehat selalu. Yang lagi di Amin. Kediri, have fun di Kediri, tahun baru dan lain sebagainya. Sukses kuliahnya. Alhamdulillah. Semester 5, habis Amin. ini semester 6, terus kerencanain, magang tak? Magang Skripsi, ya, ada lancar. magang. Makan. Amin. Oke, sip. Amin. Nanti skripsinya tepat waktu, diperlancar, Amin. dosennya baik, mudah ditemui, Amin. literaturnya gampang, Amin. bahasa Inggrisnya dikit, iya kan? Yang diminta mahasiswa kan kayak gitu. Betul. Mahasiswanya dikit aja, bahasa Inggrisnya dikit aja Bu, nggak bisa nih terjemahin jurnal dan lain sebagainya. Semoga lah kalian Betul. dapat semuanya yang baik hati kayak gitu. Amin. Oke, saya tutup. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.